Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat datang di seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Siang hari ini saya akan membacakan susunan acara laporan orientasi P3K. Yang pertama yaitu sambutan, yang kedua yaitu paparan laporan orientasi, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang selanjutnya adalah penutup. Yang saya hormati Dr. Anda Siti Nurbiati MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Beratan 1 Surakarta. Yang saya hormati Ibu Antika Sulistiawati selaku mentor, dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada seminar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir dalam seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Maisaro SPD. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anita Wulandari SPD. Hadirin dipersilahkan berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Antika Sulistiawati selaku mentor. Untuk Ibu Antika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Ibu semua yang hadir pada seminar hari ini. Kenalkan, saya selaku mentor dari Ibu Maisaro SPD yang saat ini sedang menjalankan kegiatan MOOC PPPK. Dan salah satu kegiatan MOOC PPPK ini adalah melakukan seminar laporan orientasi PPPK.
Semoga di dalam kegiatan seminar kali ini, seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Maisaroh SPD dapat berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian sambutan dari saya. Acara selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Antika SPD. Untuk acara yang selanjutnya yakni paparan laporan orientasi PPPK yang akan disampaikan oleh Ibu Maisaroh SPD. Kepada Ibu Maisaroh SPD dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Selanjutnya terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir mengikuti rangkaian kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Khususnya seminar saya di unit kerja saya yaitu SD Negeri Bratan 1 Kota Surakarta. Baik, langsung saja saya sampaikan yang pertama. Ada biodata saya sebagai penulis laporan seminar ini. Selanjutnya, kami bekerja di bawah pemerintah Kota Surakarta yang memiliki visi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 hingga 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Hal ini juga tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2021. Kemudian Kota Surakarta sendiri memiliki misi yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, kemudian yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, yang ketiga mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata, yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Selanjutnya mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk selanjutnya, kami berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang tentunya memiliki visi dan misi yang mendukung apa yang menjadi tujuan daripada pemerintah Kota Surakarta. Adapun misi dari Dinas Pendidikan berdasarkan SK Kepala Dinas nomor 089 tahun 2024 tentang penetapan visi, misi, nilai, moto, dan maklumat pelayanan. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun misinya yang pertama meningkatkan keterjangkauan dan keperluan layanan pendidikan kota bermutu dan paripurna. Yang kedua meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga meningkatkan sumber daya aparatur dan yang membidangi pelayanan. Nah, selanjutnya izinkan kami paparkan visi dan misi unit kerja kami yaitu SD Negeri Bratan Surakarta yang berada di kawasan Kecamatan Lawean, tepatnya Jalan Tegal Keputren RT 3 RW 5 Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean. Adapun visi dari sekolah kami yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam IMTAK, IPTEK, berbudi pekerti luhur, serta peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk misinya ada 9 misi yang ingin kami capai dalam unit kerja kami. Untuk yang nanti akan kami kaitkan dengan program
kerja kami yang dikhususkan untuk misi yang ketujuh, yaitu mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan judul laporan yang menjadi gagasan saya pada kegiatan ini, yaitu Gerakan Siswa Sadar Informasi Sejak Dini atau SSISD untuk mencegah dampak negatif berita hoax pada generasi muda. Hal tersebut dilatar belakangi dengan perkembangan era digital yang sangat pesat. Informasi itu menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform, baik di media sosial yang sangat mudah diakses, tidak terkecuali bagi generasi muda, yaitu siswa-siswi kita sendiri di sekolah. Namun, hal tersebut tentunya tidak pula hanya membawa dampak yang baik. Persebaran informasi yang semakin luas dan semakin cepat tentu membawa tantangan tersendiri bagi generasi kita, sampai generasi muda, yaitu yang pertama menimbulkan dampak berbagai masalah, contohnya maraknya berita hoax. Kemudian adanya berita hoax itu juga akan membawa dampak yang buruk, pertikaian, kemudian hal-hal lain yang bisa dibawa dari berita hoax itu sendiri yang menyebabkan anak-anak tidak begitu anak-anak akan abai dengan informasi yang disampaikan. Mereka cenderung menerima atau menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. Itu menjadi tantangan dan menjadi gagasan yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Untuk selanjutnya, untuk gagasan kami disampaikan dalam bentuk hasil kerja. Yang pertama yaitu untuk mengukur ini kami lakukan dengan kegiatan menyebarkan angket dan melakukan wawancara terkait kebiasaan pencarian dan kebiasaan untuk mengevaluasi informasi yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas saya sendiri terlebih dahulu. Jadi yang pertama saya menggali itu dengan hasil berupa data, hingga saya peroleh bagaimana kebiasaan anak-anak menggali informasi dan bagaimana kebiasaan mereka dalam mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan membuat rancangan. Rancangan ini kami diskusikan dengan teman sejawat atau dengan mentor. Kami mendiskusikan perencanaan berupa diskusi menarik untuk siswa kaitannya dengan maraknya berita bohong. Untuk perencanaan, hasil atau luaran yang ingin kami capai yaitu berbentuk dokumen perencanaan bagaimana kegiatan diskusi akan dilakukan bersama dengan siswa. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita sendiri. Di mana saya mengajar di kelas rendah, otomatis diskusi tersebut tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Artinya kami akan mengenalkan berita hoax sesuai dengan keadaan siswa dan sesuai dengan apa yang pernah mereka alami di lingkungannya, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu pelaksanaan. Pendidik memandu siswa melaksanakan kegiatan diskusi menarik. Jadi diskusi di sini kami mendiskusikan lebih dulu apa itu informasi dan apa itu berita bohong atau hoax, bagaimana dampaknya dan bagaimana cara pencegahannya. Ini hanya bentuk diskusi dengan luaran yang ingin kami capai yaitu pemahaman peserta didik tentang apa itu berita hoax, kemudian apa dampaknya, kemudian bagaimana penyebarannya. Selanjutnya yaitu kegiatan sadar informasi. Setelah anak-anak tahu apa itu berita hoax, kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana dampaknya, kita di sini akan mengajak mereka untuk melakukan kegiatan sadar informasi melalui kegiatan yang menyenangkan, yaitu diskusi berburu hoax.
Jadi mereka mencari berita-berita hoax yang sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, lalu kita diskusikan di dalam kelas. Dilanjutkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh kami sebagai guru, bagaimana sih untuk mengatasi berita-berita seperti itu. Tentunya kita harus mencari informasi yang lebih kredibel. Kita akan membantu siswa, mengarahkan siswa bagaimana mencari informasi yang lebih kredibel sebelum anak-anak menyebarkan kembali berita atau informasi yang mereka dapat. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan mengkonfirmasi pemahaman siswa mengenai berita hoax, kemudian dampak dan cara penanggulangannya. Hal ini memberikan kontribusi yang selaras dengan dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Bratan 1, yaitu mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah. Selanjutnya izinkan kami memaparkan rencana kerja menengah. Untuk gagasan yang tadi itu masih dalam lingkup yang kecil. Jadi yang pertama ingin kami uji coba dan kami lakukan di lingkungan kelas kami terlebih dahulu di tahun pertama, yaitu melaksanakan gerakan SSISD di lingkup kelas dengan hasil yang kami ingin capai yaitu pemahaman siswa tentang berita hoax, bagaimana dampaknya dan bagaimana pencegahannya. Kemudian di tahun kedua kami ingin mensosialisasikan SSISD di lingkungan sekolah dan menyusun rencana kegiatan yang berkelanjutan. Jadi harapan kami apabila itu sudah berjalan di lingkup kelas, kami ingin mensosialisasikannya supaya kegiatan tersebut juga memberikan dampak yang lebih luas. Artinya mengenalkan kepada rekan-rekan teman sejawat, Bapak Ibu guru yang lain dan juga kepada siswa yang lain bagaimana SSISD itu bisa dikerjakan dan bisa memberikan dampak di kelas Bapak Ibu guru yang lain. Di tahun ketiga kami ingin melakukan gerakan SSD di lingkup sekolah. Kalau yang tahun kedua itu bentuknya masih rancangan atau kegiatan rencana berkelanjutan, yang tahun ketiga kami ingin melakukannya di sekolah. Kemudian tahun yang keempat kami memiliki program atau rencana kerja mengkampanyekan program SSISD kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar. Untuk kampanye ini bisa dilakukan dalam bentuk pamflet atau dalam bentuk poster yang lebih familiar dengan anak-anak dan bisa dipajang juga di sekolah hingga itu memberikan dampak tidak hanya bagi siswa dan guru tapi juga seluruh warga sekolah. Selanjutnya di tahun kelima rencana kerja kami yaitu refleksi dan evaluasi gerakan yang SSISD yang telah terlaksana. Tentunya di setiap kegiatan kami memerlukan adanya evaluasi dan memerlukan adanya refleksi supaya apabila kegiatan itu bagus dapat dikembangkan ke arah yang lebih bagus, tapi apabila ada kekurangan dapat kita evaluasi dan perbaiki supaya kegiatan tersebut bisa lebih lancar dan bisa lebih berkembang. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Apabila ada kekurangannya dari pemaparan kami mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Maisaro. Demikian laporan orientasi dari Ibu Maisaro. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh Ibu Mentor kepada Ibu Antika Sulistiawati. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Maisaro. Terima kasih Ibu Moderator. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Maisaro SPD. Terima kasih telah melakukan pemaparan presentasi hari ini dengan baik, lancar, presentasinya komplit, rinci, cepat dan tepat. Ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan, semoga nanti saya mendapatkan jawaban. Ya,
Sebenarnya apa yang menjadi kendala Ibu dalam melaksanakan program pembiasaan SSISD atau Siswa Sadar Informasi Sejak Dini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Antika selaku mentor. Untuk kendala yang kami alami di lapangan, yaitu program ini merupakan program baru yang kami gagas. Jadi hal tersebut tentu menjadi tantangan untuk pengenalannya membutuhkan waktu yang lama, itu yang pertama. Kemudian kendala berikutnya, untuk sekolah sendiri kami menyadari bahwa yang melaksanakan kegiatan ini nantinya adalah anak-anak yang masih rentang usianya masih sangat muda ya, masih kecil. Jadi kita harus menyesuaikan, betul-betul menyesuaikan supaya anak-anak itu memiliki kebiasaan sadar informasi, tapi itu juga harus disesuaikan dengan tingkat usianya supaya mereka lama-lama bisa berkembang hingga nanti harapan kami setelah anak-anak lulus SD mereka menjadi generasi muda yang paham dan sadar akan informasi, bukan menjadi generasi muda yang asal menyebarkan informasi. Artinya mereka menjadi pelaku atau orang yang menyebarkan berita hoax. Mereka sudah terlatih dan terbiasa hingga mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kesulitannya kendalanya ya tadi menyesuaikan dengan tingkat usia peserta didik. Baik, terima kasih Ibu Maisaro atas jawabannya sangat baik, sangat bagus. Kiranya nanti setiap kendala yang Ibu hadapi dapat mendapatkan solusinya, apa yang harus kita lakukan lagi dan lagi supaya semakin lebih baik lagi. Terima kasih, semoga kedepannya segera terrealisasi dan harapan saya program yang telah direncanakan pada siang hari ini bisa diterapkan di seluruh kelas, bukan hanya di kelasnya Ibu Maisaro saja. Semoga nanti juga bisa meningkatkan literasi seluruh siswa serta bisa bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian laporan orientasi PPPK Ibu Maisaro. Ibu Maisaro dipersilakan untuk duduk kembali. Tidak terasa sudah sampailah kita di penghujung acara. Untuk acara terakhir adalah penutupan. Mari kita akhiri kegiatan orientasi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah hadir di siang hari ini. Silakan melanjutkan kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.